Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yusi Arum Permata Lestari dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kuasa titik pada bola pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Nah, apa sih kuasa titik pada bola itu? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut ke definisinya ya teman-teman. Nah, di sini ada definisi kuasa titik pada bola. Misal, diberi bola B dan titik P di luar bola, kuasa suatu titik P terhadap bola adalah hasil kali segmen-segmen garis yang menghubungkan P, titik-titik potong garis yang melalui P dengan bola tersebut. Nah, di sini diberi permisalan teman-teman. Nah, misal dikonstruksi garis K melalui P dan menembus bola di titik Q dan R. Kuasa titik P pada bola adalah besaran PQ dikali PR. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Untuk garis K-nya itu yang di bawah. Yang ini teman-teman. Nah, ini garis K melalui garis P. P-nya ini. Nah, kita hapus dulu. Nah, lanjut. Nah, di sini diberi permisalan lagi, teman-teman. Misalkan, titik potong P dengan bola S dan T, serta titik pusat bola adalah M. Maka, kuasa titik P terhadap bola adalah besaran PS dikali besaran PT. Nah, rumus ini masih seperti biasa ya teman-teman. Nah, rumus ini kita turunkan menjadi besaran PM dikurang besaran dikurang R dikali besaran PM ditambah R. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat gambar di samping teman-teman. Nah, PS itu kan titik P melalui S. Ini teman-teman. Nah, terus kita turunkan menjadi PM. Nah, berarti kita ganti. Berarti kan titik P ini ke M. Nah, jadi M ke S ini sama saja dengan jari-jari. Nah, begitu pula dengan besaran PM plus R. Nah, jadi P-nya tadi melalui PT. PT-nya tuh ini teman-teman. Nah, T. Setelah itu ke M. P ke M. P ini M. Nah, ini teman-teman. Jadi, T ke M ini sama, yaitu jari-jarinya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu ya teman-teman biar tidak ribet. Nah, di sini misalkan, nah maaf teman-teman, maka kita turunkan lagi menjadi besaran PM kuadrat min R kuadrat. Nah, lanjut, di sini ada permisalan ketiga ya teman-teman. Misalkan M adalah titik pusat, maka rumus untuk mencari titik pusat adalah M dalam kurung min 1/2A, min 1/2B, min 1/2C. Dan untuk jari-jarinya, R sama dengan akar dari 1/4 kuadrat
plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat min D. Nah, sehingga rumus titik kuasa titik. Sehingga rumus kuasa titik ini menjadi A sama dengan akar kuadrat dari min 1/2A min X1 kuadrat plus min 1/2B min Y1 kuadrat plus min 1/2C min Z1 kuadrat. Nah, ini kita kuadratkan lagi dalam kurung kuadrat. Nah, dikurang akar dari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat min D kuadrat. Nah, setelah itu kita ini apa namanya kuadratnya ini sama kurungnya ini kita hilangkan. Nah, menjadi dalam kurung min 1/2A min X1 kuadrat plus min 1/2B min Y1 kuadrat plus min 1/2C min Z1 kuadrat. Nah, untuk yang ini, ya ini kita turunkan saja teman-teman menjadi min 1/4 A kuadrat min 1/4 B kuadrat min 1/4 C kuadrat plus D. Nah, setelah itu rumus yang ini tadi kita jabarkan teman-teman menjadi min setengah kita kalikan 2 ini. Kita kali 2 itu menjadi 1/4 A kuadrat plus A-nya ini kita kalikan X dengan X1 menjadi AX1 plus X1-nya ini kita kuadratkan menjadi X kuadrat 1. Nah, begitu juga dengan seterusnya yang ini, teman-teman. Menjadi 1/4 B kuadrat plus BY1 plus Y1 kuadrat plus 1/4 C kuadrat plus CZ1 plus Z1 kuadrat. Yang ini kita turunkan saja, teman-teman. Menjadi min 1/4 A kuadrat min 1/4 B kuadrat min 1/4 C kuadrat plus D. Nah, setelah itu kita gabungin, teman-teman. Kita gabungin menjadi AX1 plus X1 kuadrat plus BY1 plus Y1 kuadrat plus CZ1 plus Z1 kuadrat plus D. Nah, setelah itu A-nya ini kita hilangkan menjadi X2 kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D. Nah, ini kita hapus dulu. Kita lanjut ke jadi selanjutnya. Itu masuk ke definisi. Nah, jadi jika diberikan titik P di luar bola, maka kuasa titik P terhadap bola B. Kuasa titik P X, Y, Z terhadap bola B X, Y, Z didefinisikan sebagai berikut. Menjadi K sama dengan P X, Y, Z persamaan dari X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus AX1 plus BY1 plus ZX1 plus D sama dengan 0. Nah, jika diberikan titik P, X, Y, Z di luar bola B
di pusat M, A, B, C dengan persamaan X1 X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kuasa titik P pada bola B adalah K sama dengan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat min R. Jadi teman-teman, ini itu rumus persamaan umum bola. Nah, untuk yang ini itu sama rumus dari persamaan bola. Cuma untuk yang ini tuh belum umum dan yang ini itu udah umum gitu teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada 3 kemungkinan nilai K, yaitu titik keluar di bola, titik di luar bola, jika dan hanya jika K lebih besar dari 0. Yang kedua, titik pada bola, jika dan hanya jika K sama dengan 0. Dan yang ketiga, titik di dalam bola, jika dan hanya jika K lebih kurang dari 0. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada materi bidang kuasa. Nah, bidang kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya sama terhadap dua buah bola. Misalkan diketahui persamaan 2 buah bola. Maka BL1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0. Nah, yang kedua, BL2 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Jadi, bidang kuasa itu persamaan 2 buah bola ya teman-teman. Nah, setelah itu, misal ambil sembarang titik T, X1, Y1, Z1, maka berlaku pada X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus A1X1 plus B1Y1 plus C1Z1 sama dengan itu menjadi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus A2X1 plus B2Y1 plus C2Z1. Nah, atau berlaku A1 min A2X1 plus B1 min B2Y1 plus C1 min C2Z1 plus D1 dikurang D2 sama dengan 0. Jadi, dari kedua persamaan 2 buah bola ini bisa digabung ya teman-teman. Menjadi seperti ini. Kita gabungkan yang mempunyai variabel A1 dan A2 ini kita gabungin. Dan untuk X1-nya ini kita taruh di luar. Sama Y1-nya ini juga ditaruh di luar, Z1-nya ditaruh di luar juga ya teman-teman. Jadi, jalankan koordinat titik T, maka persamaan tempat kedudukannya adalah A1 min A2X1 plus B1 min B2Y1 plus C1 min C2Z1 plus D1 min D2 sama dengan 0. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada garis kuasa ya teman-teman. Nah, garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya sama terhadap 3 buah bola. Misalkan diketahui. Nah, perbedaannya bidang kuasa dengan garis kuasa itu, kalau bidang kuasa itu kan 2 buah bola. Kalau garis kuasa itu 3 buah bola ya teman-teman. Nah, jadi misal diketahui
B1 sama dengan X kuadrat plus Y1 plus Z. Maaf teman-teman, salah. BL1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0. BL2 itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 dengan 0. Nah, untuk BL ketiga, yaitu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus A3X plus B3Y plus C3Z plus 3 plus D3 sama dengan 0. Nah, jadi untuk garis kuasa ini seperti ini ya teman-teman. Nah, setiap sepasang bola memiliki bidang kuasa. Jadi setiap pasangan bola itu memiliki bidang kuasa, maka akan didapatkan 3 buah bidang kuasa, yaitu BL1 dikurang BL2 sama dengan 0, BL1 dikurang BL3 sama dengan 0, dan BL2 dikurang BL3 sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada materi titik kuasa. Nah, pada setiap 3 pasang buah bola memiliki 1 garis kuasa, maka akan didapatkan 4 garis kuasa dari 4 pasang bola. Keempat garis kuasa tersebut berpotongan di suatu titik yang disebut titik kuasa. Nah, maka menjadi KP1 sama dengan KP2 sama dengan KP3 sama dengan KP4. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh soal teman-teman. Nah, di sini ada 3 contoh soal serta penyelesaiannya. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal yang pertama ya teman-teman. Soal pertama yaitu diberikan sebuah bola es dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4X plus 2Y min 6Z plus 5 sama dengan 0. Tentukan kuasa titik P 1, 2, 3 terhadap bola es. Kemudian tentukan porsi titik tersebut terhadap bola. Jadi penyelesaiannya di sini diketahui kuasa titik P X, Y, Z dan S-nya itu X, Y, Z, maka persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4X plus 2Y min 6Z plus 5 sama dengan 0. Dengan koefisien A sama dengan min 4, B sama dengan 2, C sama dengan min 6, D sama dengan 5. Maka kita menggunakan rumus persamaan umum bola ya teman-teman, yaitu X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus X1 plus BY1 plus Z1 plus D sama dengan 0. Nah, setelah itu kita substitusikan ke rumus yang tadi menjadi K sama dengan 1 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 4 dikali 1 plus 4 dikali min 1 plus min 6 dikali 2 plus 5. Nah, maka hasilnya 1 kuadrat itu 1 ya teman-teman. Min 1 kuadrat itu juga 1. 2 kuadrat itu 4. 4 dikali 1 itu 4 ya teman-teman. 2 dikali 1 min 2. Min 6 dikali 12. Min 6 dikali 2 itu min 12 plus 5. Maka 1 ditambah 4 dikurang 4 dikurang 2 dikurang 12 plus 5. Maka yaitu K sama dengan 6 dikurang 4 dikurang 2 dikurang 12 plus 5. Maka hasilnya yaitu min 7. Jadi nilai kuasa titik K adalah min 7 karena K itu lebih dari 0. Karena min 7 ini kurang dari 0 ya teman-teman. Maka titik P 1, 2, 3 ini berada di dalam S. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu tentukan persamaan umum bola S yang memiliki titik pusat M. 2, min 1, 4,
dengan kuasa titik P 530 terhadap bola tersebut adalah S. Jadi di sini titik kuasanya itu udah ditemukan ya teman-teman, yaitu 11. Jadi di sini mencari persamaan umum bola. Maka penyelesaiannya yaitu misalkan titik M 2 min 1 min 4, maka persamaan bola menjadi kita persamaan bola tadi kan X min A, terus X min B, X min Z min C gitu ya teman-teman, dan sama dengan angka 2. Maka kita substitusikan. Kita misalkan ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, 4 ini C. Nah, maka X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat plus Z min 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setelah itu R-nya ini kita pindah ruaskan menjadi X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat plus Z min 4 kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Maka rumus kuasa titik. Nah, rumus kuasa titik itu kan yang tadi teman-teman ini. X min A kuadrat, Y min B kuadrat, Z min C kuadrat, min R. Nah, ini rumus kuasa titik ya teman-teman. Nah, rumus ini kita substitusikan ke nilai K tadi. Nilai K-nya kan 11. Jadi, kita substitusikan. Dan kuasa titiknya kan P530. Itu kepersamaan bola yang didapat. Maka, 11 sama dengan 5 dikurang 2 kuadrat plus 3 dikurang min 1 kuadrat plus 0 dikurang 4 kuadrat ya teman-teman. Ini 0 dikurang 4 kuadrat. Min R. Min R kuadrat. Maka menjadi 5 dikurang 3, 5 dikurang 2, 3 ya teman-teman. Maka menjadi 3 kuadrat. 3 dikurang min 1, yaitu min ketemu min, jadi plus ya teman-teman. Menjadi 3 ditambah 1, yaitu 4. Jadi 4 kuadrat. Plus 0 dikurang 4. 0 dikurang 4 itu kan min 4. Maka min 4 kuadrat dikurang per kuadrat. Maka menjadi 3 dikali 3 itu 9. Plus 4 dikali 4 itu 16. Plus min 4 dikali min 4 itu 16. Dikurang R2. Nah, R pangkat 2-nya ini kita pindahkan ke depan ya teman-teman. R2 ini pindahkan ke sini. Nah, maka menjadi R2 sama dengan kita jumlahkan. Kita jumlahkan 9 ditambah 16 ditambah 16 yaitu hasilnya 41. 41 dikurang 11. Karena kan R-nya udah dipindah di depan. Maka menjadi 41 dikurang 11 yaitu hasilnya R pangkat 2 sama dengan 30. Nah, selanjutnya menentukan persamaan bola. Tadi kan suruh menentukan persamaan umum bola kan teman-teman. Nah, selanjutnya ini menentukan persamaan umum bola, yaitu gunakan pusat A, B, C sama dengan 2 min 1 min 4 dengan R pangkat 2-nya itu 30. K, rumusnya yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan 0. Nah, ini 2 min 1 min 4 kita substitusikan ke rumus yang ini. Ke rumus yang ini ya teman-teman. Nah, rumus yang ini. Maka menjadi X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat plus Z min 4 kuadrat sama dengan 30. Nah, setelah itu kita jabarkan teman-teman. Kita jabarkan menjadi 2 dikali X itu menjadi X kuadrat. Dan 2 dikali 2 dikali X itu menjadi 4X.
Dan 2 ini dikali dengan 2 menjadi 4. Untuk yang ini juga sama, kita menjadikan 2 ini dikali dengan Y menjadi Y kuadrat. 2 dikali 1 itu kan 2, dikali Y itu menjadi 2Y plus 2, 2 ini dikali 1 yaitu 1. Nah, selanjutnya ini juga yang Z sama 2 dikali 2 dikali Z itu kan Z kuadrat dikurang 2 dikali 4 itu kan 8. 8 dikali Z itu kan 8Z. Nah, setelah itu 4 kuadrat ini kan 4 dikali 4, maka yaitu 16. Nah, sama dengan 0. Nah, setelah itu kita gabungkan X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ini kita gabungkan menjadi satu, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, yang mempunyai variabel kita gabungkan juga teman-teman. Ini kan ada 4X dan 4X, 2Y, dan min 8Z. Ini kita gabungkan menjadi min 4X plus 2Y min 8Z. Nah, untuk yang tidak mempunyai variabel, juga sama, kita kumpulkan. Yaitu plus 4, plus 1, plus 16. Nah, 30-nya ini kita pindahkan ruas. Pindah ruas ke sini, teman-teman. Kan di sini 30, ketika dipindahkan menjadi min 30. Sama dengan 0. Nah, setelah itu, masih sama, ini juga kita turunkan, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4X plus 2Y min 8Z. Nah, 4 ini yang tidak mempunyai variabel ini kita jumlahkan teman-teman menjadi 4 ditambah 1 kan 5. 5 ditambah 16 itu kan 21. Jadi dikurang 21 dikurang 30. Maka min 21 dikurang 30 itu hasilnya min 9. Maka yaitu hasilnya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4X plus 2Y min 8Z min 9 sama dengan 0. Jadi, persamaan umum bola yang berpusat di titik 2, min 1, 4 dengan kuasa titik P, 5, 3, 0 terhadap bola bernilai 11 adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus, maaf teman-teman, min 4X plus 2Y min 8Z min 9 sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini contoh soal yang ketiga, tentukan kuasa titik P 5, 4, 6 dan Q 0, 3 min 4 pada bola X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 25. Jadi di sini suruh menentukan titik P dan titik Q. Nah, maka penyelesaiannya kita menggunakan persamaan umum, persamaan bola yang diberikan itu kan ini teman-teman, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 0. Dengan bentuk umum persamaan bola yang berpusat di O, yaitu 0,0,0 adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 2, sama dengan R pangkat 2. Maka R pangkat 2-nya ini kita ganti dengan 25. Maka menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 25 sama dengan 0. Mengapa di sini menjadi min 25? Karena kan sebelumnya kan cuma 25. Maka ketika dipindahkan ruas menjadi min 25. Nah, setelah itu kita cari rumus kuasa titik. Misalkan K adalah kuasa titik P dengan X1, Y1, Z1 terhadap bola. Maka rumusnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Maka K sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat
min R kuadrat, maka R kuadratnya ini kita gantikan dengan 25. Nah, seperti yang ini tadi, kita gantikan 25. Menjadi K sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat min 25. Nah, setelah itu kita cari kuasa titik. Kuasa titiknya itu kan P sama dengan P546. Maka titik P dengan X1, Y1, Z1 sama dengan P546. Nah, ini kita substitusikan ke dalam rumus kuasa. Nah, maka menjadi, masih ingat kan teman-teman rumus kuasa yang tadi, yang sebelumnya, yaitu K sama dengan 5 kuadrat, 5 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 dikalikan min 6 ditambah min 6 pangkat 2 min 25. Maka K sama dengan 25 plus 16 plus 36 min 25. Maka menjadi K sama dengan 16 ditambah 36, yaitu sama dengan 52. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu, kita cari kuasa titik Q. Kuasa titik Q-nya yaitu kan 0, min 3, 4. Maka titik Q dengan X1, Y1, Z1 sama dengan Q 0, min 3, 4. Kita substitusikan ke dalam rumus kuasa, sama yang seperti tadi pada titik kuasa P. Sama ya teman-teman, kita substitusikan menjadi K sama dengan 0 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 min 25. Dengan K sama dengan 0 plus 9 plus 16 plus 25. Maka K sama dengan 25 dikurang 25, 0. Nah, jadi kuasa titik P546 adalah 52, maka titik P berada di luar bola. Jadi, kenapa di luar bola? Karena kan K-nya lebih besar dari 0 ya teman-teman. Nah, sedangkan kuasa titik Q, yaitu 0, 3, min 4 adalah 0, maka titik Q berada pada permukaan bola. Kenapa? Ini titik Q-nya itu berada pada permukaan bola, karena K-nya itu sama dengan 0. Itu ya teman-teman. Nah, di sini saya juga ada 5 latihan soal ya teman-teman. Nah, mungkin ini dapat teman-teman kerjakan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.